apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Apa artinya? Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu. Bukankah Bu Retno tampil sangat brilian dalam diplomasi kemarin? Pertama kali Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak dipilih jadi menteri yang berprestasi seperti ini. Tapi dia melakukan diplomasi. Bu Retno dapat tugas yang lebih besar, Pak. Ya, diplomasi tadi yang soal maskulin dan feminin. Bahwa ini pertama kali Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa dalam forum-forum UN, PBB, itu walk out berapa kali, luar biasa sekali menurut saya. Nah, jadi menurut saya, untuk diplomasi, ini perlu diberikan nilai B+ nih. Loh, iya, malah ternyata tidak dipilih, itu dulu. Sabar. Ya. Kalau soal KKN, tetap KKN, ada keponakannya jadi Wakil Menteri Keuangan. Apa? Faktanya begitu. Terima kasih Anda masih diinterupsi, pemirsa. Tadi Bang Ray statementnya kepotong. Saya adil deh, saya kasih ke Bang Ray lagi. Tadi apa yang mau disampaikan? Saya malah lupa lagi kan. Itulah kalau dipotong-potong. Oke, tadi bicara soal track record, kemudian. Ya, jadi begini menurut saya. Ini karena udah mau di ujung kan. Misalnya kalau dikatakan, apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi, sampai 16 ya, menteri Pak Jokowi itu masuk di dalam anggota kabinet gitu. Sehingga 17. Dengan begitu 17, bahkan sekarang 17 gitu ya. Anggota kabinet artinya hampir setengah ya, hampir ya. Lebih ya. 17 itu sudah setengah. Iya. Belum dihitung Pak Prabowo-nya dan lebih dari setengah anggota kabinet Pak Jokowi itu masuk ke dalam kemungkinan masuk ke dalam struktur kabinetnya Pak Prabowo. Apa artinya? Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu menurut saya. Pak Prabowo itu sekarang harus dilihat dalam konteks Jokowi periode ketiga. Sebetulnya yang berkuasa ini sekarang adalah Jokowi, yang pelakunya adalah Pak Prabowo. Representasi Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah mengapa saya sejak dari awal mengatakan ini justru memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo, karena yang muncul sekarang ini bukan Pak Prabowo-nya gitu loh. Bukan, kan bayangan kita sebagai pemimpin yang tadi Noel katakan tegas, keras, nggak kelihatan nih di dalam penyusunan kabinet. Yang ada itu terlalu, istilah saya itu, terbawa kata-kata harmoni itu tadi. Demi harmoni semua rangkul. Jangan ada yang sedikit micu ini, rangkul langsung, lalu rangkul. Kalau pola Pak Prabowo caranya mengelola politik kayak begini nih, ini tuh yang saya sebut mubazir ini. Bakal mubazir ke depan pola kepemerintahan Pak Prabowo ini. Karena sedikit-sedikit orang rangkul. Sedikit-sedikit orang rangkul. Masukkan ke dalam struktur kabinet yang kita nggak tahu lagi. Koordinasinya nanti bagaimana? Birokrasinya nanti bagaimana? Hubungannya nanti bagaimana? Kalau sampai misalnya 47-48 anggota kabinet, itu artinya akan bisa kemungkinan aturan sesama anggota menteri itu bisa tabrakan. Oleh karena itu efektivitas makin jauh gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa kita sebut itu adalah selamat datang ya periode ketiga Pak Jokowi yang dilakoni oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ternyata kemampuannya ya sejauh ini dalam konteks penyusunan kabinet adalah orang yang terlihat lebih tidak mampu mengelola ya kepemerintahannya. Mungkin kalau kata anak sekarang, segini doang gitu ya. Iya. Bang Igor, silakan ditanggapi. 17 menteri tadi menjadi representasi dari kepemimpinan Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo, Bang Igor. Namanya juga keberlanjutan, Bang Rey. Iya. Ya, kalau keberlanjutan ya berarti memang ada gitu ya. Tapi saya punya analisis. Tunggulah 1000 hari atau 100 hari program kerja, 1000 hari lah ya kerja Pak Prabowo. Nanti mudah-mudahan sih didengar itu Bang Rey ya. Jadi memang Pak Prabowo, karena saya meyakini ya, bahkan postur politik luar negeri Indonesia nanti di masa Prabowo itu akan lebih bersifat maskulin. Ya kalau Jokowi itu feminim dia ya. Jadi soft diplomasi gitu ya. Minta bantuan luar negeri, nanti Pak Prabowo itu lebih kepada solidarity maker ya, karena Indonesia akan, misalnya kan posisi Indonesia di dunia global itu kan juga akan jadi pertimbangan bahwa Pak Prabowo itu akan lebih politik luar negerinya tuh maskulin gitu ya, jadi lebih high profile, bukan low profile. Nah, dari situ juga ketahuan bahwa nanti tidak ada tuh bayang-bayang dari Pak Jokowi lagi ya. Yang kedua Bang Rey ya,
Mana ada Pak Prabowo manggil anaknya jadi menteri, itu nggak ada ya, gitu, atau saudaranya atau yang lain, tidak. Jadi dia itu sebenarnya kalau kita melihat secara kasat mata, saya setuju ya, Bang Rey tadi bilang, saya nggak membantah Bang Ferry gitu. Tetapi kalau kita dalami ya, Pak Prabowo tuh orang yang menurut saya malah jenius. Dia kecuali nanti ya kan banyak tuh ya poponaannya nggak dipanggil gitu. Nah itu juga menunjukkan indikasi bahwa ada bedanya antara Pak Prabowo dengan yang sebelumnya. Pak Jokowi maksudnya. Ya begitu. Kalau Pak Jokowi mendorong anaknya jadi calon wakil presiden. Kalau Pak Prabowo jangankan mendorong wakil presiden, menjadikan menteri pun keluarganya dia nggak mau kan? Kira-kira begitu. Betul. Artinya dalam hal ini Pak Prabowo bedalah sama Pak Jokowi soal sikap mereka kepada nepotisme dan dinasti politik. Iya. Oke. Nggak juga. Bang Ferry silakan nih, udah nggak sabar terkait 17 orang yang tadi dikatakan. Ya, kalau keberlanjutan sekalian aja 34-34-nya biar berlanjut gitu ya. Betul-betul supaya wajah Jokowi gitu. Tapi tadi komentar bahwa ini berbeda politik ke depannya, diplomasi akan lebih maskulin. Emang apa salahnya dengan feminisme? Bukankah Bu Retno tampil sangat brilian dalam diplomasi kemarin? Pertama kali Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak dipilih jadi menteri yang berprestasi seperti ini. Tapi dia melakukan diplomasi. Bu Retno dapat tugas yang lebih besar, Pak. Ya, diplomasi tadi yang soal maskulin dan feminin. Bahwa ini pertama kali Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa dalam forum-forum UN, PBB. Itu walk out berapa kali? Luar biasa sekali menurut saya. Nah, jadi menurut saya, untuk diplomasi, ini perlu diberikan nilai B+ nih. Loh, iya, malah ternyata tidak dipilih. Itu sabar. Ya. Kalau soal KKN, tetap KKN, ada keponakannya jadi wakil menteri keuangan. Apa? Faktanya begitu. Tapi wakil menteri keuangan ada 3 menteri keuangan. Iya, ya? Tapi kan tadi pernyataannya tidak ada manggil keluarga. Ini ada nih, saya kasih contoh. Jadi bagi saya sebenarnya bukan soal keluarga atau tidak keluarga, tapi Anda berkapasitas atau tidak. Nah, apakah dengan seluruh orang begitu sebanyak ini betul-betul akan mewujudkan sistem presidensial yang efektif dan efisien? Kami hanya menyuarakan tidak ada pola yang benar kalau terlalu banyak. Makanya contoh-contohnya juga harus benar dalam sistem kita dengan kesederhanaan, dengan pemisahan kamar-kamar kekuasaan, sebenarnya tidak diperlukan mengakomodir seluruh pihak. Jadi tidak ada relasi, bahkan Brazil sendiri yang pakai tipologi seperti kita, ada kultus kebersamaan dengan koalisi besar, menteri-menterinya cuma 23 orang gitu ya. Jadi ada relasi koalisi di parlemen di bawah juga di eksekutif, ternyata jumlah menterinya 23, kita kenapa 49 atau kurang dari itu. Catatan kami di penelitian sudah diberikan kepada pemerintah-pemerintah yang ada, kita hanya membutuhkan 21 kementerian supaya juga tidak kacau Bang Dev. Karena kekacauan birokrasi kita dimulai dari peraturan menteri. Makin besar menterinya, makin banyak peraturan menteri, makin kacau birokrasi. Makin kacau Bang Dev katanya Bang Dev. Silakan Bang Dev. Ya. Biasanya kalau banyak ngeritik, ditelepon sama Hambalang. Langsung harus, ya kan harus juga jadi menteri, sekolah aja belum. Kecuali jadi menteri supaya bisa S3 ya. Oke, silakan Bang Dev. Ya gini, kembali lagi ya, kritikan, masukan segala macam itu sangat penting, sangat baik. Ya, bahkan dari era kepemimpinan DPR Pak Bamsud ya, yang periode yang sebelumnya, itu bahkan tegas menyatakan bahwa kritiklah kami. Sampaikanlah apa yang dinilai salah, sehingga bisa menjadi koreksi untuk kedepannya. Nah, mengenai jumlah kementerian, siapa yang jadi menterinya, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Nah, dan sekarang dalam sistem politik Indonesia hari ini, kan sudah ada branches of government, ya, cabang-cabang pemerintah yang saling mengkoreksi, saling mengisi satu sama lain. Dan ditambah lagi dibuat semakin lebih kompleks dan lagi semakin lebih teliti ya, dengan ada lembaga-lembaga independen seperti KPK dan lain-lain untuk saling mengawasi agar memastikan semua kebijakan pemerintah itu tepat sasaran. Nah, yang tetap kita butuhkan itu adalah kepemimpinan yang kuat. Nah,
apakah itu dibilang feminim ataupun maskulin, yang jelas itu kepemimpinan yang tegas, kepemimpinan yang benar-benar tahu persis apa yang dia ingin tujui dan bagaimana cara mengejarnya. Dan itulah yang kita pilih. 58% masyarakat Indonesia melihat itu ada di Pak Prabowo. Maka itu kita sepenuhnya menyerahkan kepada beliau untuk membentuk pemerintahannya, memimpin pemerintahan ini untuk menuju Indonesia emas. Dan Pak Prabowo tuh senang kritik, Bang Ferry. Maksudnya di telepon itu bukan soal menteri, tapi diminta masukan. Apalagi Bang Rey ini, gitu. Pasti itu, saya yakini. Bang Rey siap kayaknya diminta masukan. Ini kan udah kita beri masukan, kan? Cuma kalau kita diberi masukan begini, ini yang lainnya nganggap nyinyir lagi nih karena nggak diajak, gitu loh kira-kira tuh. Padahal kita nggak ada minatnya ke sana dan nggak ada bakat juga mungkin ya. Gitu, nggak ada tampangnya gitu. Nggak ada tampang gitu ke sana itu. Tapi yang saya mau katakan begini, kan, kita ini menurut saya menganggap Pak Prabowo itu tegas macam-macam karena backgroundnya sebagai tentara sebenarnya gitu. Tapi kalau dalam hal kepemimpinan, khususnya berhubungan dengan politik, saya kira Pak Prabowo belum tentu sekeras yang dibayangkannya sebagai di dalam pemilihan anggota kabinet yang sekarang saja. Plus juga dengan strukturnya macam-macam itu menunjukkan kepada saya tentaranya di mana nih. Gitu loh kira-kira. Kalau mau tegas, nggak bisa dong. Hak seleksi nih, yang begini nggak masuk, nggak begini. Ini hampir semua nama yang muncul ke permukaan, nggak ada terdengar yang ditolak oleh Pak Prabowo. Masuk semua. Alih-alih kemudian ditolak, yang ada nambah lagi ya kan. Sebagian yang kemarin tidak diundang ke Hambalang, ke Kertanegara, sekarang muncul di Hambalang. Artinya apa gitu? Kalau ada mungkin tadi orang nelpon, Pak Prabowo ada yang tinggal nih seorang nih. Tolong dong, bawa lagi ke Hambalang. Jangan-jangan 109 ini belum berhenti nih. Bisa-bisa 110, 112, 115. Kita nggak tahu gitu. Pertanyaannya di mana ketegasan Pak Prabowo? Nah, saya kira Pak Prabowo tegasnya itu sekarang pada background masa lalunya. Bukan lagi kelihatan pada masa itu yang saya sebut justru penyusunan anggota kabinet itu memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Jokowi di dalam politik karena terlalu banyak memikirkan apa yang disebut dengan harmoni. Harmoni itu membuat Pak Prabowo kemudian ingin merangkul semuanya sehingga melupakan pesan penting dalam hal ini seperti oposisi dan baik. Bagaimanapun hak prerogatif Pak Prabowo untuk menentukan menterinya, namun masyarakat dan termasuk kita semua ini berhak menilai bagaimana nanti pemerintahan akan ke depan. Apakah itu betul-betul berdasarkan kompetensi atau hanya politik balas budi semata. Saya dan Pratama pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.